Nomor 11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Soal berikutnya, nomor 12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang. PPK PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan. B. 2 bulan. C. 3 bulan. D. 4 bulan. E. 5 bulan. Jawaban yang benar adalah B. 2 bulan. Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu adalah pilihan jawaban yang paling tepat. A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwas bersifat ad hoc. B. Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu bersifat ad hoc. C. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Kota, dan Panwaslu bersifat ad hoc. D. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bersifat tetap, dan Panwaslu bersifat ad hoc. E. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu tetap, Panwaslu Desa bersifat ad hoc. Jawaban yang benar adalah D. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat ad hoc. Soal berikutnya, nomor 14. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan. C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang. E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jawaban yang benar adalah C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Soal berikutnya, nomor 15. Pemeriksaan, pengaduan, dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh A. Dengan kehormatan KPU. B. Dewan Kehormatan Bawaslu. C. Dewan Kode Etik KPU. D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. E. Dewan Penegakan Etika Bawaslu. Jawaban yang benar adalah D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Soal berikutnya, Ketua Bawaslu saat ini adalah A. Toto Haryono SH. B. Dr. Herwin Jeller Helsa MMH.
C. Puadi SPD MM, D. Loli Suherti Esos MH, E. Rahmat Bagja SHLL MM. Jawaban yang benar adalah E. Rahmat Bagja SHLL MM. Soal berikutnya nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. B. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. C. Masa kampanye pemilu. D. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. E. Penetapan hasil pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Soal berikutnya nomor 18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ... bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 24 bulan, B. 25 bulan, C. 22 bulan, D. 20 bulan, E. 21 bulan. Jawaban yang benar adalah D. 20 bulan. Soal berikutnya nomor 19. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang. B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil penghitungan suara. Jawaban yang benar adalah E. Mengubah hasil penghitungan suara. Soal berikutnya nomor 20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu. B. KPU, Bawaslu, dan partai politik. C. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. E. KPU, Bawaslu, dan tim kampanye. Jawaban yang benar adalah D. KPU dan Bawaslu.